di manusia zaman sekarang, bagaimana mereka itu sangat sumbu pendek sekali, sangat sumbu pendek sekali. Jadi apa-apa langsung eksekusi, apa-apa langsung sikat, apa-apa langsung gaspol. Termasuk juga bagaimana kemudian menyatukan visi pernikahan seperti apa, kemudian mengurai kalau ada masalah begini kita harus bagaimana, itu harus diilmui memang, sehingga ketika ada masalah yang dikedepankan bukan emosi tetapi ilmu, pemahaman, pikiran untuk mengurai masalah itu. Ngeri teman sekalian, berita yang hadir di tengah-tengah kita itu makin lama makin ngeri gitu loh. Bagaimana seorang suami itu mensesar. Kalau mensesar untuk menolong, dia seorang dokter enggak apa-apa ya. Lah ini seorang suami tega mensesar perut istrinya ya karena emosi gitu. Ya, emosi gara-gara istrinya itu memasang password handphone dan tidak mau memberitahu. Akhirnya suaminya emosi, kemudian cari parang, kemudian begitulah. Serem rasanya. Yang pertama ya apapun ya alasannya, kecuali dalam yang namanya penghilangan nyawa itu, kecuali ketika berperang melawan musuh ya, atau mungkin kita dibegal kemudian kita melawan, kemudian begalnya kalah sampai meninggal misalnya gitu ya. Ya mungkin itu masih bisa dibenarkan ya, karena kan ada udzur, ada alasan soalan melindungi jiwa. Ya, atau mungkin kita perang membela kehormatan kaum muslimin misalnya. Kemudian kita gugur ya, kita jihad, kemudian kita meninggal, atau mungkin kita menghabisi nyawa musuh ya, namanya juga perang. Itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau yang terjadi di sini kan seorang suami gitu ya, jadi tega ya untuk kemudian mensesar istrinya gara-gara nggak dikasih tahu password HP gitu ya. Jadi tindakan seperti ini dilihat dari sudut pandang manapun ya, ini adalah kalau dari sisi negara ini kriminal yang harus kemudian ditindak. Dari sisi katakanlah syariat ya, ini adalah sebuah dosa besar yang luar biasa, karena sudah bicara soalan penghilangan nyawa yang tidak ada alasan syar'inya. Jadi ini hal yang sangat salah. Kemudian berikutnya, kalau saya pribadi melihat inilah fenomena ya, inilah fenomena yang terjadi di manusia zaman sekarang, bagaimana mereka itu sangat sumbu pendek sekali sangat sumbu pendek sekali. Jadi apa-apa langsung eksekusi, apa-apa langsung sikat, apa-apa langsung gaspol ya, apa-apa langsung kemudian tidak menggunakan rasio, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan logika. Jangankan agama, wong mikir aja enggak. Semuanya bicara tentang emosi. Padahal memutuskan sesuatu pada saat emosi itu bahaya sekali ya. Makanya inilah yang terjadi, bagaimana kemudian hari ini manusia hidup di zaman yang lebih mengedepankan emosi ya. Nah, ini hal yang sangat jauh berbeda ya, yang kemudian diharapkan oleh sebuah peradaban manusia, diharapkan oleh sebuah atau sesuatu yang baik ya, diharapkan oleh katakanlah Islam ya. Bagaimana kemudian ketika orang itu dapat masalah
maka diendapkan dulu ya, kemudian baru ya ditenangkan dulu hatinya, baru kemudian dikomunikasikan, maka pintu solusi itu insya Allah akan terbuka. Bukan langsung apa-apa emosi ya, nggak demikian lah, ngeri banget lah ini ya, ngeri banget ya. Maka inilah pentingnya pondasi menurut saya, pentingnya pondasi ya, kita belajar pemahaman soalan agama ya, bagaimana jalinan hubungan antara suami istri ya, kemudian bagaimana pula membangun kepercayaan, bagaimana menjalankan hak kewajiban, dan juga bagaimana berkomunikasi antara satu dengan yang lain ya, termasuk juga bagaimana kemudian ya menyatukan visi pernikahan seperti apa, kemudian mengurai kalau ada masalah begini kita harus bagaimana ya, itu harus diilmui memang, sehingga ketika ada masalah yang dikedepankan bukan emosi tetapi ilmu, pemahaman, pikiran untuk mengurai masalah itu sih. Nah ini menjadi apa ya, ya pelajaran bagi kita lah, bagaimana kemudian ketika sudah marah, nah setan itu nungganginya gampang banget tuh ya. Kalau sudah marah, sudah emosi ya, wah gitu ya, maka kemudian langsung diekspresikan, nah itu bahaya sekali. Ya, kalau kata-kata mungkin masih ini, nah ini udah fisik, udah ngeri ya, gitu ya. Walaupun kata-kata pun juga harus hati-hati kan itu kan. Nah inilah pentingnya pondasi pemahaman tentang agama, pondasi tentang bagaimana ilmu tentang pernikahan gitu ya. Jadi moga-moga kita terhindar dari sifat dan sikap yang seperti ini, dan ya bismillah kehidupan keluarga kita moga-moga aman-aman saja, dan jangan lupa bahwa keluarga kita juga punya tanggung jawab ya untuk ya teman-teman di sekitar kita juga. Jadi jangan sampai hanya kita mikirkan diri kita tapi kita tidak mikirkan orang lain ya.